Beberapa hari belakangan ini ramai pemberitaan tentang Timothy Ronald yang dipolisikan oleh satu atau beberapa orang yang belajar di Akademi Kripto punya TR ini ya. Jadi dari sana saya belajar bagaimana pola pikir kita, bagaimana logika kita tentang kasus ini. Jadi kita belajar dari situ, terlepas dari apa yang TR miliki dari penghasilan kripto yang bermiliar-miliar itu, terlepas dari itu kita nggak tahu itu benar atau enggaknya, saya juga nggak ngerti itu. Tapi saya mau bercerita dari sudut yang lain. TR ini dipolisikan oleh satu atau beberapa orang yang mengikuti akademi kripto di sana, yang katanya dia rugi atau merasa tertipu dan mengalami kerugian setelah mengikuti kripto ini di luar pendidikannya gitu lah. TR ini kan memiliki tempat kursus online, anggaplah kursus online tentang kripto lah ya, kursus tentang kripto. Setidaknya orang yang mau masuk ke sana, mau mengikuti kursus ini, besar kecilnya kan udah tahu kripto itu apa. Secara logika dia tahu, dia mengikuti ini kan nggak mungkin dari nol lah, besar kecilnya dia pasti tahu resikonya apa, main di situ gitu ya, main di situ itu resikonya apa dan bagaimana hasil akhirnya itu kan. Jadi yang saya garis bawahi di sini tentang dilaporkannya, dan seorang ini merasa jadi korban gitu. Ini kan ibaratnya kalau lu sekolah dari SD sampai kuliah mau dimanapun, sementara keluar dari sekolah tersebut lu nggak bisa baca tulis, lalu lu nyalahin gurunya, nyalahin dosennya, kan begitu, sama aja. Nah terus si sekolah ini dilaporkan karena lu nggak bisa baca tulis. Nah salahnya sekolah itu di mana? Makanya menerjemahkan hasil dari sekolah itu kan di luar sekolah itu sendiri, itu tergantung lu nya bisa apa enggak gitu. Nah, sekolah ini kan enggak seperti matematik yang 5 tambah 5 sama dengan 10 dan di luar dipraktekin seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, nggak ada kata pastinya gitu. Sekolah ini Anda mengajarkan mungkin strategi, mungkin cara, atau mungkin mengenalkan. Ini kan sebatas itu. Sampai bisa berpenghasilan sekian. Ya, nggak ngerti lah ini orang. Ya menurut saya ini orang mana ya? Masa orang duitnya bermiliar-miliar, pola pikirnya seperti itu memang nggak masuk akal. Kita itu nggak pernah maju-maju karena orang-orangnya ya seperti itu. Kita belajar dari sana aja. Makanya kita cobalah ubah pola pikir kita, riset otak kita, mindset kita, sudut pandang kita, coba mundur dulu selangkah. Aduh, nggak ngerti saya. Ya itu sih urusan mereka gitu. Cuman saya komentar aja. Itu sama dengan kalau itu tadi belajar di sekolah. Setelah lulus, lu masih nggak bisa baca tulis. Lu nyalain sekolah, lu nyalain gurunya. Masuk akal nggak lu? Mikir nggak lu? Ini orang duitnya bermiliar-miliar ini bukan orang bodoh gitu, bukan orang kayak saya ya. Bukan kerek kayak saya yang bodoh begini. Wajar kalau saya mungkin dianggap wajar, orang begitu nggak mungkin orang kelas bawah gitu.
Kan aneh, lucu gitu loh. Jadi cobalah kita sama-sama belajar, ya kita belajar dari hal seperti itu, bagaimana kita bisa menilai bahwa orang seperti ini punya pola pikir seperti itu, orang yang berkelas pun masih punya pola pikir seperti itu. Jadi salahnya di mana, pidananya di mana? Orang mau belajar nggak ada paksaan, ya kan? Nah, tinggal lu praktekin di luar ini bisa apa enggak gitu. Kripto ini kan ya mungkin logika logika saya ini kan fleksibel, bisa naik turun, bisa untung, bisa rugi. Tinggal lu nya aja bisa meraktekin, bisa ngeremnya dan sebagainya. Ya itu tadi di sekolah akademi itu mungkin belajarnya strategi, cara dan sebagainya, mengenalkan kalau dari nol mungkin dari mengenalkan dulu kripto ini apa, ini bagaimana cara kerjanya, sistemnya, terus bagaimana cara mendapatkan profitnya dan resikonya, untung ruginya. Ini kan mungkin mungkin di sana mungkin setidaknya sedikit pasti ngerti lah. Ya, kalau saya sih nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti sama sekali saya. Tapi lihat kasusnya seperti itu, ini kan jadi lucu akhirnya. Ya udahlah, gimana pendapat lu, gimana? Coba komentar.